Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum perihal materi HTML injection. Oke, jadi pada video yang telah saya lihat, bahwasanya di video ini itu ada dua contoh tentang injeksi HTML. Dengan ini kemudian mereka akan menyelesaikan kerentanan ini. Kemudian untuk injeksi HTML sendiri, sebelum memulai, bahwasanya kerentanan ini adalah kerentanan yang paling kritis yang dapat ditemukan di halaman. Namun, ketika mulai dengan kerentanan ini karena mulai dilakukan, efeknya dapat ditimbulkan sangat baik dengan injeksi HTML. Jadi, injeksi HTML itu sendiri ada hampir dapat mengubah semua hal di halaman. Kemudian, eh, ketika mudah mengubah HTML, user juga itu pengguna HTML injection itu bisa mengarahkan ke halaman lain. Jadi contoh dalam video itu sebenarnya untuk HTML injection sendiri itu kita bisa mengubah halaman, kemudian halaman tampilan, kemudian kita bisa mengubah eh, dari halaman satu ke halaman lainnya ke direct. Jadi ketika HTML injection ini digunakan, maka yang menggunakan HTML injection itu dapat memindahkan satu halaman ke halaman lain. Jadi dia membuat seperti halaman palsu, kemudian mengedirectnya dari halaman asli ke direct ke halaman palsu. Oke. Kemudian eh mungkin di sana juga mereka bisa mengetikkan informasi mereka seperti nama pengguna kata sandi di halaman palsu. Jadi mereka bisa mengambil data-data tersebut. Kemudian ketika menggunakan HTML injection, pengguna biasanya tidak akan benar-benar perbedaan antara halaman asli dengan halaman palsu. Jadi HTML injection sendiri itu bisa ngebuat halaman asli dibuat dengan halaman palsu. Jadi ketika ada halaman asli, kemudian menggunakan HTML injection, berarti ini membuat halaman palsu. Kemudian biasanya HTML injection itu dua-duanya tuh tidak terlalu berbeda. Jadi halaman asli, halaman palsu. Jadi pengguna ketika sebuah web itu dilakukan HTML injection, maka user itu tidak akan merasa bahwasanya yang mereka isi itu adalah halaman palsu karena tampilannya biasanya mirip-mirip hampir 100%. Nah, di dalam video itu tadi juga menjelaskan bahwasanya melalui injeksi DOM dalam penyimpanan HTML5 memiliki beberapa penyimpanan web dan jika ingin mengetik sesuatu di bidang input pengguna ini atau klik tambah itu akan tercermin pada tabel yang dapat dilihat di halaman sekarang. Jadi ketika user itu mengetikkan sebuah nama, password dan lain-lain itu bisa dilihat menggunakan HTML eh, injection. Jadi pada dasarnya HTML injection sendiri itu seperti cermin satu arah. Jadi ketika user itu menginputkan sesuatu, kita juga bisa melihat itu untuk HTML sendiri. Nah, biasanya yang rentan digunakan untuk HTML injection itu adalah pengguna itu memungkinkan untuk mencerminkan kodenya sendiri. Jadi pengguna yang saya maksud di sini adalah user yang menggunakan HTML injection itu biasanya mengetikkan kodenya sendiri kemudian ditampilkan sehingga sistem itu merasa bahwasanya kode yang dikeluarkan, kode yang dibaca itu adalah kode yang asli. Jadi HTML injection itu adalah membuat sebuah halaman di belakang halaman eh, asli. Jadi ketika kita menggunakan HTML injection, kita tuh mampu mengubah sebuah kode eh, yang dimana halaman asli itu tetap ada, tapi kita di sini menimpa dengan halaman palsu. Sehingga ketika data-data yang masuk di halaman asli, maka di halaman palsu itu akan terbaca. Jadi cermin.
Oke. Kemudian pernyataan JavaScript yang menyetel dokumen biasanya itu adalah dokumen .location href atau link. Nah, dengan HTTP header refer ini mungkin sudah memberi kita informasi yang cukup ketika mencobanya. Misalnya kita aktifkan intercept dan klik tombol kembali jika kita menemukan refer header yang ada di sini. Baik itu kita mendapatkan tautan ke halaman yang ingin kita kunjungi merupakan halaman sebelumnya yang kita lalui. Kemudian biasanya sistem akan mengarahkan ke halaman berikutnya atau sebelumnya. Oke, untuk penjelasan mengenai HTML injection mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.